Bapak-bapak, karena alhamdulillah cuacanya cerah, jamaah sudah terkumpul daripada waktunya terbuang sia-sia. Beliaunya sudah ada di tengah-tengah kita. Akan kita mulai aja ya kajian Islami ini. Baiklah, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma farzuqni fahma. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah kajian takziah yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah pada malam hari ini kita jangan bosan-bosannya selalu memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah ilahi Rabbi, karena limpahan rahmat, taufik dan hidayah yang berupa iman, Islam, kesehatan, sehingga pada malam hari ini kita bisa melangkahkan kaki kita untuk thalabul ilmi dan untuk menghibur sahibul bad yang kena musibah. Mudah-mudahan gerak langkah kaki kita dari rumah menuju tempat ini kita niati karena mencari ridho Allah semata. Dan mudah-mudahan gerak langkah kaki kita dari rumah ke tempat ini dicatat oleh Allah sebagai amalan yang soleh. Amin, amin, Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, yang kedua adalah sholawat dan salam. Mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berkat beliaulah kita bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Berkat beliau kita dituntun dari jalan dhulumat ilan nur, dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang. Dan mudah-mudahan salawat dan salam dan syafaatnya nanti kepada keluarga, sahabat, dan hingga kepada kita sebagai umatnya. Bapak-bapak, alhamdulillah pada malam hari ini yang akan menyampaikan kajian yaitu beliau Ustadz Ahmad Nur Kholis MPDI dari MPS Muhammadiyah Boarding School Kutorjo. Baiklah, karena untuk menyingkat waktu kajian ini, marilah kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada beliau Ustadz Ahmad Nur Kholis kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allati an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Para alim ulama, para sesepuh bini sepuh ingkang sedaya mawon kula hormati, jamaah Masjid Al-Ikhlas, jamaah Masjid Batu Salam, jamaah Al-Hidayah dan Al-Basid Suko Indah, dan sedaya kemawon yang insyaallah mugi-mugi senantiasa dimuliakan dening Allah Subhanahu wa taala. Kita patut bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Dening menapa hingga pada malam hari ini kula pansedaya tasih dipun paringi sehat walafiat kagem nglampahi
ibadah datang Gusti Allah. Karena memang satu-satunya tujuan Allah ciptakan kita ke dunia ini tidak ada lain kecuali untuk ibadah kepada Allah. Ketika kita mendengar kata ibadah, kita jangan berpikir bahwa ibadah itu hanyalah sholat. Walaupun kalau kita baca di medsos itu rata-rata sholat, seolah-olah seperti itu ibadah. Kalau ibadah itu hanya sholat, barangkali Al-Quran tidak perlu 30 juz, mungkin 2 lembar pun cukup ya. Itu kalau hanya sholat. Tetapi ibadah itu intinya adalah penghambaan diri kepada Allah. Artinya kita ditakdirkan oleh Allah untuk hidup di dunia ini adalah untuk menghamba kepada Allah. Menghamba ini kenapa? Hamba ini kenapa? Hamba, kawula. Ya. Kalau di Arab sana hamba itu sama dengan hamba saya sama dengan budak. Ya, budak. Bedanya budak kalau membantu ini pun apa? Nggih, bedanya apa? Budak kudu nurut. Kalau pembantu dibayar, punya hak untuk dibayar ambil gaji. Tapi budak pun boten. Ya, karena sudah dibeli di awal dan tidak bisa merdeka kecuali dimerdekakan atau ada yang membeli supaya dimerdekakan. Budak. Dan budak itu ya sama ya. Bahasanya juga abdu hamba. Nah, kita ini juga, tapi kita bukan budak ya. Kita dijadikan Allah sebagai hamba Allah dalam satu kewajiban al-ibadah ya, yaitu ibadah ya. Ibadah ini pun apa? Kalau ulama salaf mengartikan ibadah atau mendefinisikan al-ibadah at-ta'at. Ibadah niku nurut, nganut. Datang sinten? Datang Gusti Allah. Jadi ingkang dipun maksud nganut niku nganut dateng napa sing dipun dawuhi kalih Gusti Allah. Gusti Allah perintah kita laksanakan. Gusti Allah ngelarang kita tepi. Itu jenenge itu yang dikehendaki Allah ya, kita di dalam menjalani kehidupan di dunia. Dan itu hanyalah sementara. Kados ingkang menika sinten asmane Pak? Pak Wahyu Harsoyo. Pak Wahyu Harsoyo. Saya doakan Allah maghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa aksilhu bima'in athal jannatatin wa naqqihi min khataaya kama yunqqa thawbul abyad min ad-danas wa badilhu dan khair min dhalik wa an khair min ahli wa zawjin khair min zawji wa qihi fitnatal qabri wa adzaban. Alhamdulillah ya. Jadi beliau sudah mendahului kita dan tidak mungkin akan kembali lagi ke dunia. Sama seperti waktu terus berjalan. Waktu yang terjadi kemarin ya, tidak sama dengan hari ini dan tidak bisa diulang. Terus berjalan tanpa terasa, lama-lama jatah kita hidup habis. Cuman berapa jatah kita tidak ada yang tahu. Coba misalnya Bang Yos ini dibanding pirsa ya. Yos awakmu tak umur 120. Repot iki. Kelem. Sinten yang repot? Wargane. Tapi seneng ya dikai berkah. Dikai pirsa. Dikai pirsa. Ya, sehingga apa? Berusaha menjaga ya caranya supaya tetap 120 lah ngoten.
Tapi Allah nggak seperti itu. Ya. Juga tidak penting berapa lama kita di dunia. Tetapi apa yang kita lakukan ketika hidup di dunia. Karena memang tujuan kita hanya untuk ibadah. Ketika kita menjalani kehidupan ini tanpa terasa, ternyata waktu habis. Dan habisnya itu diketahui ketika malaikat Israel datang. Dan saat itu ternyata kita belum siap, atau dalam keadaan tidak siap. Entahnya kayak nopo. Ya Allah, ya. Tentu itu tidak sangat kita harapkan. Tetapi Allah pesan sama kita, wala tamutunna illa wa antum muslim. Ojo sampai ya, kowe kabeh mati kejaba dalam keadaan walaupun jelas Islam Pak kulo ngoten ya. Apa sekedar itu yang dimaksud? Ya. Boten. Nanti muslimun. Ya. Itu artinya apa? Berserah diri. Ya, berserah diri, tunduk, patuh. Artinya jangan sampai kita mati kecuali dalam keadaan tunduk patuh kepada Allah. Nah, dalam zalik misalnya pas dibunut pas dalam kondisi melunat. Nah, untuk filamen apa enten? Ada. Nah, Allah katakan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya, ini maksudnya kita supaya waspada. Senantiasa bersiap di diri. Sak waya-waya malaikat Jibril datang kita sudah siap. Itu maksudnya. Kenapa sak waya-waya? Kita kan nggak tahu kapan itu diambil. Ya. Kita jangan berpikir proses nggak mungkin, saya kan masih sehat, masih kuat, saya nggak pernah sakit. Napa melihat Israel datang niku nunggu lara dhisik, nunggu lek tuwek dhisik. Boten. Enten jatahe. Ya. Nanti kan kita, wingi lho sik jago karo aku. Kakek lara blas. Wong malah aku sing dinyek karo aku ketok patuhen, klik-kliken kuring sehat. Aku saiki malah disiki aku. Enten mboten ngoten niku? Wonten. Ya. Memang al-mautu wahid, mati satu, pasti akan mati. Fa'at ba'asa baba. Tapi sebenarnya antara sebabnya, dan sebab itu macam-macam yang kita tidak tahu. Ada orang yang dengan kondisi badan sehat, ya, kemudian karena dia tidak punya iman, dia berdosa, ya, bermaksiat, kata saja dia ke tempat pelacuran. Pas tengah-tengah gitu meninggal, malaikat Jibril datang. Padahal dia tidak sakit, dia sehat. Ya apa kira-kira? Mintane ya. Ya apa loro nih ketika dicabut nyawa nih. Sakit, Pak. Ya, makanya kita berdoa, pripun doanya? Allahumma hawin alaina fi sakaratil. Jadi diparingi cek mboten sepira lara ngoten ya. Allahumma hawin alaina fi sakaratil. Itu pasti, Pak. Kita semua pasti akan ke sana. Maka yang terpenting apa yang bisa kita lakukan agar kita ketika suatu waktu malaikat sudah datang itu kita dalam posisi. Di dalam surat Al-Mulk ayat 2 yang insyaallah sudah hafal semua ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Al Azizul Ghafur. Alladzi khalaqal mauta, dialah Allah yang telah menciptakan kematian, wal hayata dan kehidupan.
Lihat berluaku. Jadi Allah menciptakan kehidupan kematian itu dalam rangka untuk ujian. Ayyukum, siapa di antara kalian ahsanu, yang lebih baik amala, perbuatan. Jadi kita harus berbuat, dan perbuatan itu yang dinilai oleh Allah. Dan hidup mati ini adalah ujian. Menjauh. Ya, kita semua pasti pernah sekolah. Ini apa nggih? Sinten yang ternyata imam bangku sekolah? Kalau ternyata semangat banget. Kan ngoten ini ibaratnya ya, mangan bangku sekolah. Ya, artinya sebenarnya pernah sekolah. Dari kelas 1 ke kelas 2. Untuk supaya bisa naik dinamakan diuji riyen ya, ada ujian. Sekarang saya bermacam-macam ya, ingin ada namanya ujian semester, saat itu kan ganti ya, SAS ya, ada SAS, macam-macam istilah ini ya, kayak bingung sing ngatur pendidikan dan ini kok. Intinya diuji supaya akan ketahuan pantas betul dinaikkan. Hanya saja memang kalau sekarang tidak ada sistem seperti kata 10-an riyen modal sekolah ya. Dan riyen kan enten sing munggah, enten sing mboten munggah. Ya, lek ujian kok rapotnya kok abang kabeh gak wani mulai ya. Karena para rapotnya kok abang kabeh. Nah, ngoten ya. Tapi lek saniki pun mboten enten rapot merah. Bahkan tidak boleh seorang guru itu memberi nilai di bawah 75. Nah, murid niku maca kata Pak Tete, ulangan bijine telu mboten 30 mboten 0,3 atau di bawah 10 atau gampangnya 13 saja gampang ya. Bijine mung 13 14. Nah niki yo napa carane supaya dadi 75. Akhirnya ya berarti kan nggawa napa? Kan super pita, kan nggawa bungkusan apa kan gurune untuk nambah ini nilai. Sehingga guru harus pintar ngaji aniki. Napa? Ngarang biji. Harus pintar ngarang biji. Yang caranya arek iki supaya ya. Kenapa? Karena itu tuntutan dari negara, aturan pendidikan bahwa murid tidak boleh ada nilai di bawah 75. Sehingga itu bikin anak menjadi males belajar lah. Masih gak tahu sinau ya tetap nilaiku apik dan pasti munggah. Nah, itu sekarang ini. Apalagi ujiannya nggawa boten nggawa HP ya nanti. Kayak HP lah bisa bosan jawab nah kok mau tengene Mbah Google nah atau Mas AI ya ini ya AI ya bahasanya ya akhirnya apa ya perlu kan 24 jam ngadepi murid ngadepi santri. Jadi belum pernah saya lihat anak itu nggedu sinau darat. Ya, walaupun ujian kan apa dolinan. Benten kali keluar riyen, gopo ate ujian ya. Gopo sinau bahkan ada sila buku kebut. Ada buku kebut. Nah, semalam. Sani beten payu buku ngoten niku kok. Ya, itulah kondisi sekarang ini. Ya, berbeda. Sehingga kebanyakan anak sekarang tidak tahan dengan ujian. Beda dengan kita, sejak kecil sudah terbiasa dengan yang namanya ujian. Sehingga dengan kata lain, ya generasi sekarang sangat mengkhawatirkan. Nah kita ini, alhamdulillah masih menangi ya masa-masa seperti itu. Sehingga insya Allah ya bagi kita ujian itu sudah biasa. Dan memang hidup ini ujian. Dan
Dan Allah menguji itu sudah diukur. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Bukan mungkin SD ujiannya soalnya ujiannya SMA. Bukan mungkin enggak. Sama ya. Kita juga begitu. Allah juga begitu pada kita. Ya. Dikatane ujiannya wong biasa karo ustaz benten ujiannya. Ya. Wong biasa kali pejabat benten ujiannya. Wong biasa kali Kanjeng Nabi ki benten ujiannya. Walaupun berbeda tapi ininya sama, ujian. Dan namanya ujian, enten sing lulus, enten sing boten. Nah, kita ini juga diuji oleh Allah. Bagaimana caranya supaya kita bisa menjalani ujian supaya bisa lulus. Nah, ini yang harus kita cari. Bagaimana supaya lulus? Sebab ya, kita tidak dapat daripada ujian itu. Setiap hari kita selalu dalam mengalami ujian. Cuman kadang-kadang kita nggak terasa. Kita sedang diuji apa, Mbak? Dan kenapa? Kan ujian sekali. Ya. Wa nabluukum bisyarri wal khairi. Dan kami uji kalian dengan keburukan dan kebaikan. Maksudnya keburukan ya, guys. Maksudnya diuji kalau sing boten nyajaki mana, boten nyajaki karepe hati. Ya karepe hati kan kepengin enak, kepengin seneng, ngoten ya. Tapi kan ada kan boten ngoten ya. Nah, apa yang kita harapkan malah nggak tersampaikan, apa yang kita harapkan malah tersampaikan nggak sesuai. Nah, itulah ujian. Jadi ketika kita dalam kondisi tidak baik-baik saja keluarganya, juga tidak baik-baik saja, itu adalah ujian dari Allah. Katakan saja serba susah, ya. Jadi nyebut gaya ini soro hasilnya gak cukup digawe mana misalnya itu juga ujian dari Allah. Bacang, apakah yang namanya ujian hanya berupa kemiskinan? Bukan. Ya, abil bisyai wal khairi, kebaikan. Maksudnya apa? Ada yang diuji itu gak tahu susah. Kenapa sebabnya? Sembarang ono. Kepengen tuku apa baik keturutan. Ya. Apakah itu ujian? Ujian itu. Ya, ujian itu. Bahkan banyak orang yang lulus diuji dengan kemiskinan, keburukan. Banyak orang yang tidak lulus diuji dengan kesenangan, kemewahan. Kalau kita kembali ke belakang dalam sejarah Islam, Kanjeng Nabi mimiti dakwah. Ya. Siapa yang berhasil diajak atau masuk Islam kebanyakan pada awal-awal Kanjeng Nabi dakwah niku? Masyarakat miskin. Bahkan Kanjeng Nabi sedoso tahun, ya, itu hanya yang didapatkan dalam dakwah beliau itu mayoritas miskin. Sementara beliau dalam dakwah itu tidak berjalan mulus, banyak yang merintangi. Sinten yang merintangi? Orang-orang kaya. Sampai Kanjeng Nabi ini singkatnya ya. Nah, ketika beliaunya menangis sendepel di Ka'bah tahun ke-10 kenabian. Bahkan muncul kata-kata ya, alangkah baiknya adakan aku mati sebelum ini. Saking apa ya? Saking nemen yang ujian yang Kanjeng Nabi terima. Ya, ujiannya apa? Ya, berupa siksaan, hinaan, tentangan, ya, fitnahan. Dari orang kaya, pejabat dan sebagainya. Akhirnya mereka diutus oleh Allah datang ke Kanjeng Nabi untuk menghibur. Ya, dihibur dengan apa? Dengan adanya Isra Mi'raj. Itu menghibur Nabi itu. Nabi tidak rikhlah.
ijak saling jalan gitu. Ijak saling jalan. Nah, jadi yang Jawa numpak buruk. Yang bentuknya kaya keledai. Ya, enten cap, enten sayape. Nah, kula bayangaken lek Kanjeng Nabi numpak ngoten niku napa mboten lembut. Kenapa? Bayangaken ya. Jadi mulai dari Mekah ke Palestina, ke Syam, ke Masjidil Aqsa, ya. Kemudian Mi'raj, ya, balik, ya, sebelum subuh. Bintangnya kayak napa cepet. Padahal jaraknya nggak kayak tinggal mampu menghitung berapa jarak jauhnya itu. Kok lupa barang ngoten niku, apa gak lembut kira-kira? Ya, banyak numpak pesawat ini loh. Ya. Misalnya lawang dibuka, ya apa kira-kira? Kesedot angin, lagi bantarnya pesawat. Padahal pesawat kali dorong ini kau cepat putih. Nggak apa-apa wani. Nggak ada 1/1 jutanya. Jadi kalbar seperti kilat, saking cepet. Apa nih? Kemudian digambarkan buruk niku. Ini pelecehan nama kalau digambarkan ayat niku. Boten ngoten. Tapi Kanjeng Nabi boten maka piyambak dibawa oleh malaikat Jibril. Tengen. Dihibur Kanjeng Nabi. Nah, ketika Mi'raj niku Kanjeng Nabi ditunjukkan gambaran-gambaran antara surga dan neraka. Lalu Kanjeng Nabi noleh nengen, ya, dibelakanglah surga oleh Allah. Kanjeng Nabi senang adem. Alhamdulillah. Sing ditinggal Kanjeng Nabi sing kata teng swarga iku tiyang sing miskin. Napa kok sing didoakan oleh Allah kok sing miskin? Karena memang 10 tahun yang berdakwah itu pantas yang purun didakwah ini kan yang miskin. Sing suki-suki angel dakwah. Walaupun kadung nyaman, uripe iku kadung mapan iku angel yang nanti yang sing pun mapan, uripe kancak ngaji niku pun megah. Tapi ini saya sering mapan ya uripe. Mboten ngoten nggih. Itu masalah iman. Nggih. Masalah iman. Tapi nyatane ngoten. Ya. Itu buat undangan ngaji ya. Nanti orang-orang sudah mapan hidupnya itu megah kan begini. Apalagi pejabat. Dan ada kesempatan untuk kata sekolah injing wau ngadakan pengajian umum Ahad pagi di MBS. Sinten sing kula undang? Bapak Bupati. Ya. Alhamdulillah yang datang orang yang mewakili. Yang datang orang yang mewakili. Susah untuk bisa datang. Kenapa? Sibuk dengan usulannya sendiri. Itu pejabat ya, tingkat kabupaten, apalagi tingkat ya di atasnya. Walaupun mereka tidak menolak, tapi kalau zaman Nabi mereka menentang, ya, mereka menentang dakwah Nabi banyak kali. Makanya Nabi itu berbahagia ketika ditunjukkan di surga banyak orang-orang miskin. Sebaliknya, ketika Nabi noleh ke kiri ditunjukkan neraka, Kanjeng Nabi nangis karena mayoritas justru perempuan yang pengen neraka niku. Ya. Padahal ya, pada umumnya arek SD lebih nurut timbang anak ya. Niki katoke. Tapi nyata nggih boten. Ya. Terbukti teng pondok niku ayat lanang niku ya tingkai kaya ngoten tapi dikandani lebih gampang. Tapi sing istri katoke nganut ya. Ternyata nggih luwih angel tatanane niku. Katoke nganut. Katoke ya. Ternyata ya ono mawon jalaran iki. Niku sing istri niku nggih. Nah, iki ya. Tadi apunten nggih Ibu ya. Ini bukan untuk membeda-bedakan, tapi ini peringatan. Kanjeng Nabi dituakan kali Gusti Allah itu sebatas napa?
sebatas sebagai seorang ibu ya, menyadari bahwa tidak semudah bertelapak tangan untuk masuk surga. Walaupun seorang ibu itu lebih mudah masuk surga daripada bapak. Ya. Tetapi ketika sudah mengenai mulut, mengenai hati, ya, kadang ngapunten, ya, yang istri itu mboten yang lintung ya, jadi yang wengkeng, ya. Kadang kula nggih negor, ya kerja tentang kaya kalau guneng sekasa kerja, terus apa pegel kali pahala, terus menengai, ngoten nek kula tentang istri ngoten. Kan kadang kan kerja tentang kaya, beneran sama pegel, terus mari kalau akhirnya geruneng. Nah, ngoten. Padahal kerja walaupun di rumah itu juga ibadah. Jadi jangan berpikir ibadah itu hanya sholat saja. Nah, tapi dewi karo geruneng, nah, ilang kabeh terus tadi napa? Tadi pegel tok. Sampai kali poso niku lho, ya. Ya, kamin shaimin laisa min sami ilal jual atas dari kanjeng Nabi. Banyak orang yang berpuasa yang tidak dapat apa-apa kecuali haus dan lapar. Jika puasa ya pasti luwe, pasti ngelak. Tapi banyak itu yang didapatkan. Kenapa? Karena ya, mereka berpuasa tidak bisa meninggalkan hal-hal yang dilarang. Nabi pernah mengatakan malam yataqalla zur wal amala bihi falaisa lillahi hajatan an yada'a ta'amahu masyarabahu. Barang siapa yang ya, tidak bisa meninggalkan perkataan dusta dan segala perbuatan yang ada unsur dusta. Falaisa lillahi hajatan, tentu Gusti Allah. Atau an yada'a ta'amahu masyarabahu. Cara posonya tiang ngoten niku. Jadi katanya poso itu dibutuhkan oleh Gusti Allah. Karena apa? Karena dia hanya sekedar menahan lapar dan haus sementara, tapi mulutnya tidak berpuasa. Ya, fisiknya tidak berpuasa untuk berbuat sesuatu. Sehingga ini ngapunten, ya, sehingga ini pesan-pesan ya panjang. Sehingga ini ngelokno wong ya panjang. Ya. Sing lek dagang gaene ngelong titik ya Pak. Ya pacet. Ya. Lek ngelong kan titik. Lek kan ngelong lamine ya. Ngelong titik. Sing gaene ngentit ya Pak, pacet. Nah itu. Jadi enggak merubah apa-apa. Kembali kepada ayat itu bahwa hidupnya adalah ujian. Tapi sekalian yang dimuliakan oleh Allah ya, karena hidup ini ujian. Ya. Mari kita siapkan diri kita untuk menghadapi ujian ini supaya kita bisa lulus. Bagaimana caranya? Ya, kita pahami bahwa semua yang kita hadapi, yang sedang kita lakukan ini adalah dalam rangka untuk menjalani ujian. Maka kita siapkan dengan hati yang bersih. Hati yang bersih. Hati yang bersih itu ya, yang senantiasa yang pertama adalah husnudzon kepada Allah. Senantiasa berprasangka baik kepada Allah. Ya, ketika kita mendapat pekerjaan yang sangat berat, alhamdulillah ya Allah, ya Kau berikan saya pekerjaan yang berat sehingga pahala saya lebih berat, lebih baik, lebih banyak. Ketika kita diberi yang enteng, alhamdulillah ya Allah, dapatnya Engkau sedang mengurangi beban saya, serba enak. Jadi tidak ada apa niku pikiran-pikiran yang negatif. Ketika pikiran kita itu positif terus, insya Allah, ya, efeknya gak gampang, kenapa? Dan gampang ngoro Pak, ya. Insya Allah, ya, gak gampang sakit, ya. Karena ngapunten ya, rata-rata yang menyebut yang sakit niku dari napa? Sumber pikiran. Ya. Yang sakit lambung, pikiran. Yang sakit lever, pikiran.
sakit jantung gitu Ki. Pikiran. Jadi hampir semua penyakit dari pikiran. Insya Allah ya. Jadi kalau kita ini hidup sederhana, ya, nggak neko-neko, maamnya, terus pikirannya padang, ya. Karena apa? Selalu bersyukur pada Allah, selalu pada Allah. Ya, apa yang dihadapi memang itu adalah ujian, sehingga diterima dengan senang hati. Harus senang hati, namanya ujian. Kalau kita dengan orang gerutu, tuas pegel, ya, Gusti Allah buatan itu, gak diangkat derajat oleh Allah. Oke. Katanya Bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah, sedikit kalau tak mawas ikan tuas kula betul buku ya. Ngapunten nih kula ngelakuin itu ya, katanya. Jadi ngajinya ngaji rasa, katanya. Ini malah susah kalau nambah itu, dimawan ya. Ampun ketenawan. Nambah lagi. Kecacaan, merpati pun beda. Alhamdulillah sih, ketika sakit ningali. Iki bekal ya kangge sing ketinggal ya. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Abu Nuaim, telah mengatakan kepada kami Abu Nuaim qala, dia berkata, haddatsana Abdurrahman ibnu Al-Husil qala, dia berkata, akhbaroni Usaid ibnu Ali ibnu Uyaid an abihi, dari ayahnya, annahu, bahwasanya sami'a, dia mendengar Aba Usaid hadithu al-qaum, menceritakan tentang satu kaum. Qala, dia berkata, kunna, kami pernah, intan Nabi, di sisi Nabi SAW. Faqala, maka berkatalah rajulun, seorang laki-laki, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hal baqiya min birri abawai syai'un, ya, apakah yang masih ada bagi saya, ya, untuk berbakti pada kedua orang tua saya, ba'da mautiha, setelah keduanya meninggal dunia, ya, abaruhuma, apakah kami harus berbakti pada keduanya? Qala, Nabi menjawab, na'am, iya. Kisahul arba, ada 4 hal, ada 4 perkara. Yang pertama, ad-du'a'u lahuma, berdoa untuk keduanya. Jadi 4 hal bagi Kanjeng Nabi yang tidak akan pernah putus walaupun sudah meninggal dunia, antara anak dengan orang tua. Usia, umur sudah boleh putus, ya, terbatas, ya, kita masing-masing pasti akan lepas. Tetapi bakti dengan orang tua tidak ada batasan walaupun sudah menikah. Yang pertama atau Kanjeng Nabi yang harus kita lakukan adalah senantiasa mendoakan. Ya. Kapan kita mendoakan? Ya, biasanya kate poso lerong dino nang kuburan kali gua kembang, nggih. Utawa kajeng iri ya rong dino gua kembang nang kuburan. Ya. Utawa lek Kamis malam Jumat lagi kali gua kembang, ngapain ya? Ngoten kira-kira. Boten. Kapan kita harus mendoakan? Yang paling baik adalah tuburis sholat, di belakang sholat. Artinya apa? Setelah sholat fardu, ya, kesempatan mendoakan yang sepuh. Ya, sholat sehari 5 kali berarti kan setidaknya yang 5 minimal mendoakan orang tua. Nah, nang kuburan kan seminggu bisa, nek Kamis ya. Cuma lagi berarti napa sak pasar mendak pasar pisan pinten? Mendak pasar niku. Berapa tiba mendak pasar niku? Sak wulan 36 hari ya. Nah, itu mendak pasar 36 hari. Ya. Itu mendak pasar. Apalagi kalau dihitung apa niku 37 seterusnya iku. Wis mari sayune wis entek selamat teh ngoten. Dan akhirnya ben akan malih.
Betul ngoten. Selalu terus, gak ada batas. Ya, setiap saat, terutama habis sholat, wajib kita doakan orang tua kita. Itu pesannya Kanjeng Nabi. Yang kedua, wal istighfaru lahuma, memohon ampun kepada Allah. Ya, jadi disebut ndongaaken supaya kayak jembar kuburane, ya supaya enak kuburan juga dijalno sepuh PPE biyen dosane akeh. Nah dikrepeki terus saya didongaaken supaya disebut dosane insyaallah akan berkurang, bahkan bisa habis dosa orang tua ketika anak terus mendoakan. Ya, kemudian yang ketiga, wa infatu ahdihima, ini menunaikan janji orang tua. Dia pernah janji apa? Nah, ini memang harus tahu ya. Barangkali supaya tahu ya tanya-tanya. Ngapunten Bapak kula pengen nanti janji apa? Nah, datang derek-derek ingkang rawuh niki. Ning sak kuasane sak sagete lah, nggih. Nah niki mumpung kempal atau niki ya, niki orang ibu atau seorang anak ngapunten nggih Bapak sedaya riyen wekdal Bapak kempal dateng panjenengan, nanti kepanggih panjenengan, barangkali punya hutang, barangkali punya janji nopo, turun dipun sampai akan datang ahli waris. Kan namanya utang kan mboten mesti duwe, ya. Mungkin utang napa? Utang janji ya. Anu ya, bulan ngarep ayo ini ya. Nah, itu kan juga janji sama itu kan. Jadi nah ini pentingnya kumpul seperti ini. Ya. Jadi supaya apa? Supaya mengetahui, ya, bisa bertanya apa dulu kekurangan orang tua saya, tolong dipun sebutan ya, barangkali pernah lakoni dosa wujute apa niku ngakali jenengan, memfitnah jenengan, yang tolong di sepuro. Sebab kalau tidak ada maaf dari orang yang didolimi, nah niki totalan bijeng teng akhirat. Totalan. Lek dosa teng Gusti Allah gampang disepuro kali Gusti Allah. Selagi ya sepuro teng Gusti Allah. Lek dosa datang sama manusia niki hitungan guri totalan. Kecuali purun njaluk sepuro. Kilo lek pun kadung terus keluargane njaluk sepuro dan dimaafkan insyaallah pun beres. Tapi lek dereng ate njaluk sepuro, wis meneng-menengan ae. Totalan bijeng-bijeng. Lah, totalan niku saged-saged apa? Tombo. Ya, napa tombo maksudnya niku? Torok ya. Jadi wis ditotal sik rugi. Sik durung lunas. Ya napa kira-kira? Itulah yang kemudian Nabi mengatakan orang yang muflis, orang yang bangkrut di akhirat ya. Amale akeh ya. Tiap tahun ibadah haji duwe akeh. Tiap bulan pisan mesti umroh. Tiap Jumat mesti ngebi napa? Infak kotak masjid, ijen kan duwe akeh. Sehingga ketika meninggal dunia GR-nya mesti swarga. Dari mesti, Pak. Dari mesti. Sebab niki ya, lidah niki ya bisa menyebabkan amal sing kuat saged terbakar habis. Hati yang kotor juga bisa menyebabkan amal habis. Apalagi perbuatan dolim kepada saudaranya bisa bangkrut. Nah ini monggo ya. Jadi disempatkan kalau kita punya kesempatan bertemu ya, bagaimana supaya ada apa itu sebagai anak, sebagai ahli waris saged menunaikan apa yang pernah dulu orang tuanya berjanji kepada siapapun. Saged ditemui saged. Kemudian ya, wakramu sadiqihima. Jadi memuliakan temannya. Ya. Jadi ternyata kocone bapakku wah kayak ternyata ya.
Lah iki dimuliakan semua. Semisal demi duit satu sawedang. Mboten ngoten, memuliakan itu gimana caranya? Ya kita yang baik, menyapa. Kalau perlu silaturahim. Bahkan alangkah indahnya kalau ngaji tidak hanya pada saat seperti ini, tapi juga ada rutina. Okay. Supaya apa? Bisa ikram, memuliakan orang-orang yang dulu teman baik dari orang tua. Kemudian yang selanjutnya wasilaturrahim allati rahimalaka illa min qibaliha. Jadi menyambung silaturahim yang kita tidak akan sambung kecuali ya, hasil sambungan kedua orang tuanya. Maksudnya apa? Dulu ya orang tua kita gemar silaturahim. Yang didatangi kita nggak pernah datang, tapi itu didatangi oleh orang tua kita yang kita nggak tahu sebelumnya. Nah itu digerebek sinten mawon sing nate di silaturahim oleh orang tua saya disambung, masya Allah. Ya. Nah, tapi itu angel, apalagi kesibukan zaman sakniki, ya. Wong kula ngapunten ya, alhamdulillah kula nggak ada keluarga besar. Setahun sepisan ada namanya silaturahim keluarga besar. Bani. Nah, 5 menit lagi. Lah niku kula nggih, matur nuwun. Lah niku kula mencoba keliling ngeteraken undangan tan. Masya Allah nggih. Susah ternyata nggih. Baru ngeteraken tok. Lah ini silaturahim satu persatu ngoten niku. Saking akeh. Makanya dibuat kumpulan besar, mudah-mudahan bisa menambah silaturahim. Apa silaturahim? Kasih sayang, persaudaraan. Nah ini juga begitu. Ya. Monggo ini diabadikan, maksudnya apa? Dilanggengkan. Bagaimana kita bisa bersilaturahim lewat pengajian. Syukur kalau pengajian itu tidak hanya monolog, tapi ada dialog. Ada space dibagi ini. Nah, dibagi Pak, makanya pengajiannya 1 jam, jadi setengah jam tanya jawab. Tidak apa-apa diatur ngaten. Pengajian itu dialog. Dialog diajarkan oleh Kanjeng Nabi. Kan apa yang ngaten iki ya. Kemudian malaikat Jibril datang. Ya. Langsung nempuh cetek kali Kanjeng Nabi. Panggil Kanjeng Nabi. Ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Dan seterusnya ya. Namanya soal ini. Nah, itu intinya apa? Nah, Kanjeng Nabi diajari dan ngajari para jamaah waktu itu supaya apa? Ada tanya jawab. Nah, itu. Jadi itu supaya apa? Hidup pengajian itu ada tanya jawab. Tujuannya apa? Supaya terjalin silaturahim. Dan dengan tanya jawab itu unek-unek ini medal. Apa yang dulu tidak terfikirkan muncul. Baik, kembali kepada masalah kita kajian pertama malam hari ini. Tadi di dalam hadis tadi ya, ada satu hal yang perlu kita garis bawahi, bahwasanya tidak putus antara anak dan orang tua atau bahkan saudara walaupun terputus oleh kematian. Dalam hal apa? Mendoakan, berbuat baik demi kebaikan orang tua yang sudah meninggal dunia. Jadi saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Pangapunten atas segala kekhilafan. Ya. Jadi mudah-mudahan kita yang masih hidup ini, ya, yang pasti kita juga akan menyusul. Hanya kita tidak tahu kapan kita akan diambil oleh Allah. Yang pasti kita diwajibkan untuk bersiap diri. Dan mudah-mudahan yang paling penting agar kita diberi kemampuan oleh Allah untuk menghadapi segala ujian dengan ikhlas, dengan ridho. Kita semua pasti akan menghadapi itu ujian. Apunten nggih kalau tambah sedikit ya. Kalau nanti nyambangin yang sakit ya. Apunten Pak. Ya ngomong sabar itu gampang. Tapi pun kayak ngomong ngeten iki
Sabar itu perlu perjuangan. Ngapunten nggih, niku seorang kanca kula angkatan laut, kuagah ngoten nggih. Barang sakit telas badane. Ya, telas badane. Tengene Pak RSAL Surabaya kula sambangi. Niku ngoten sanjang ngoten niku. Ampun Pak, nyata sabar niku. Lah, ketika jenengan dikadang ngoten niku yang sakit ngoten niku wau. Ya, harus bisa menjawab dengan bijak. Terutama terus beliau meninggal dunia, ya. Nggak lama setelah itu meninggal dunia beliaunya. Ya. Terus anjang leres Pak jenengan sabar angel banget kemarin dan kondisi sakit yang luar biasa kalau jenengan tadi. Tapi Pak, lek panjang sakit sabar, sakit bertahan dan ikhlas itu, masya Allah, dosa-dosanya telas. Lebungakan. Ya, tadi tidak di gamal didenteni mboten. Ya. Tapi balik sebenarnya sakit sabar bertahan dengan kesabarannya tetap ikhlas terima sing kaya ngoten iki. Insyaallah telas dosa sampean. Alhamdulillah dalam satu yang meninggal dunia. Mudah-mudahan husnul khotimah. Seperti itu ya. Ya. Jadi ini sebagai sekitar pengetahuan tentang beliau ya. Ya. Bapak sekalian yang dimuliakan Allah ya. Sekali lagi mugi-mugi rumah saya dipun paringi oleh Allah husnul khotimah ya. Baik, monggo kita akhiri pengawasan menikah dengan bermunajat kepada Allah. Mudah-mudahan Allah menerima segala amal ibadah kita, mengampuni segala dosa-dosa kita, dan memberikan kekuatan kepada kita di dalam menghadapi ujian sehingga kita bisa menghadapinya dengan ikhlas, dengan ridho, dengan semangat, tidak menggerutu dan senantiasa berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iya kan. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wal afwa 'indal hisab wan najata minan nar. Allahumma tawwil umurana bi husnil khatimah. Allahumma tawwil umurana bi husnil khatimah. Allahumma tawwil umurana bi husnil khatimah. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa 'indal hisab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana afrigh 'alaina sabra wa tsabbit aqdamana wa ansurna al-qaumil kafirin wa ansurna al-qaumil mutakabbirin wa ansurna al-qaumil musyrikin wa ansurna al-qaumil munafiqin wa ansurna al-qaumil hasidin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladziina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah takziah, pengajian takziah yang dirahmati Allah. Demikianlah apa yang beliau sampaikan. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan pada malam hari ini bisa menambah wawasan keilmuan kita, keimanan kita, dan mudah-mudahan bisa kita renungkan, kita hayati, dan kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita bisa menghadapi ujian yang insya Allah akan diberi mudah buat untuk menghadapi ujian itu. Akhirnya kita akan menjadi orang yang meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah pengajian jamaah pengajian takziah yang dirahmati oleh Allah. Demikianlah kajian takziah sudah 3 hari kita laksanakan di rumah almarhum Bapak Abah Wahyu Harsoyo yang kemarin hari Jumat diisi oleh Ustadz Furqon, hari Sabtu Ustadz Edi, dan alhamdulillah pada malam hari ini diisi oleh Ustadz Ahmad Nurkolis. Mudah-mudahan bisa membawa manfaat di dunia wal akhirat. Dan saya mewakili keluarga mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila keluarga dalam menyambut jenengan baik perbuatan tempat atau sikap perbuatan kurang berkenan di hati bapak-bapak, ibu-ibu pada malam ini. Dan juga kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas perhatian bapak-bapak, ibu-ibu untuk bisa rutin hadir dalam kajian pada malam ini. Baiklah, kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.